barido, tu barido. Halo adik-adik seluruh Nusantara. Pada kali ini jumpa lagi dengan Pak Jen. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang operasi hitung bilangan bulat lanjutan 2 dengan menggunakan pendekatan matematika realistik. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah perkalian bilangan bulat, kemudian pembagian bilangan bulat, sifat-sifat operasi hitung bilangan, di mana For You Channel berkomitmen membangun pendidikan Indonesia. Amin. Mudah-mudahan ya adik-adik ya tercapai. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Untuk adik-adik yang beragama Islam atau yang Muslim, kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Perkalian bilangan bulat. Nah, di sini adik-adik, apa itu perkalian? Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Apa maksudnya? Di sini Bapak contohkan A dikali B. Di mana A itu adalah banyaknya B yang dijumlahkan berulang. Berarti nanti kalau misalnya A itu 3, maka B itu kita jumlahkan berulang sebanyak 3 kali. Berarti B ditambah B ditambah B 3 kali ya adik-adik ya. Lalu B itu merupakan bilangan yang dijumlahkan berulang. Nah, supaya lebih jelas, adik-adik jangan menyerah. Lihat tuh si kakak berlari dengan kencang, tak pernah menyerah. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh 3 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kita hitung 4-nya itu dijumlahkan berulang. Dia harus 4, tetap 4 dijumlahkan berulang. Namanya saja penjumlahan berulang. Tentu 4 itu terus diulang-ulang. Dijumlahkan sebanyak berapa kali adik-adik? 3 kali. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Begitu juga 4 dikali 5. Itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Kita jumlahkan 5 itu sebanyak 4 kali berulang, sehingga hasilnya sama dengan 20. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Nah, lihat 3 kali 4 dalam tabel. Nah, di sini ada Bapak contohkan untuk adik-adik semua biar mudah memahaminya. 3 dikali 4. 3 itu lajur ke bawah. Itu yang untuk posisi yang di kolom kuning-kuning semua, arah ke bawah. Nah, kita bikin 3 buah positif. Kenapa positif? Karena 3 tadi positif. Di sini kan adanya adik-adik 3 dikali 4 sama-sama positif. Artinya 3 positif 3 kali positif 4. Nah, maka Bapak contohkan untuk 3 positif kita letakkan ke bawah ini, sedangkan 4 positif ke arah kanan. Nah, mendatar ke arah kanan. Positif kali positif positif, positif kali positif positif, positif kali positif juga positif, positif kali positif positif. Begitu juga yang lajur 2 untuk yang tegak lurus. Nah, di sini adik-adik kita bikin positif kali positif, seterusnya begitu ya adik-adik. Sehingga nanti kita dapatkan ada 12 buah positif. Berarti adik-adik 3 kali 4 itu sama dengan 12. Nah, di sini ada Bapak bilang ada 12 positif, bukan? Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, seterusnya adik-adik. Jadi jika positif dikali positif sama dengan positif. Ini ya, 3 kali 4 itu kan positif 3 kali positif 4. Jadi artinya hasilnya positif. 3 dikali 4 12, berarti positif 4. Nah, positif 3 dikali positif 4 sama dengan 12. Jadi tidak kita tulis positifnya lagi adik-adik, sama dengan 3 tadi. Tidak dibikin positif 3, tidak 3 saja. Kalau positif itu kita tuliskan hanya
angkanya saja tanpa menuliskan tandanya, kecuali jika dia dalam operasi hitung penjumlahan. Misalnya 3 tambah 4, nah, tambahnya itu kan tambah di sana bukan sebagai tanda tapi operasi hitung. Maka oleh karena itu 3 kali 4 artinya adalah positif 3 dikali positif 4 sama dengan positif 12. Namun dalam penulisannya kita tuliskan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi jika positif dikali positif hasilnya positif. Oke adik-adik. Nah seterusnya kita lanjutkan. Nah bagaimana jika negatif kali negatif? Nah adik-adik semuanya kita perhatikan contoh negatif 3 dikali negatif 4. Baik adik-adik, sebelum Bapak lanjutkan, perlu Bapak garis bawahi, perlu Bapak tegaskan bahwa untuk tanda itu dibaca negatif, sedangkan jangan dibaca min. Min itu artinya kurang. Jadi misalnya 3 dikurang 4 itu boleh adik-adik membaca 3 minus 4 atau 3 min 4. Tetapi ketika membaca negatif 3 ditambah 4, maka itu negatif itu adalah tanda. Untuk min dalam bahasa Indonesianya adalah pengganti bacaan atau sebutan kurang. Oke adik-adik, bedakan ya pembacaan negatif dengan min. Jadi di sini contoh negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Tidak boleh dibaca min 3 dikali min 4. Jangan. Yang boleh adalah negatif 3 dikali negatif 4, karena negatif di sini adalah tanda, bukan operasi hitung sebagai kurang. Jadi negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Nah kita lihat tabelnya. 3 kita letakkan negatif 3 sebanyak 3 buah, yang negatif ke sebanyak 3 buah ke arah bawah, kemudian ke arah samping kanan kita letakkan 4 negatif. Lalu kita kalikan adik-adik. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Begitu juga yang kedua, negatif kali negatif positif, negatif kali sampai seterusnya ke bawah, sehingga nanti diadu satu-satu akhirnya dapat positif-positif. Adik-adik, di dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang negatif kali negatif. Apabila apabila bertemu dengan negatif-negatif maka dia positif-positif. Jika tandanya sama jadi positif. Masih ingat adik-adik ya? Nah, sehingga kita dapatkan juga 12 positif. Maka ada positif sebanyak, di sini ada positif sebanyak 12 buah, bukan? Nah, kalau begitu berarti negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Kesimpulannya, jadi negatif kali negatif positif. Ingat adik-adik ya. Kita lanjutkan. Adik-adik, sekarang di sini ada kemudian bagaimana jika positif kali negatif. Nah, kita lihat contoh 3 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Nah, kita lihat 3 positif, kita letakkan positif sebanyak 3 arah ke bawah, sedangkan yang negatif 4 buah kita letakkan arah ke kanan dari kali yang ada di tabel. Baru kita adu satu-satu adik-adik. Jadi kalau misalnya negatif dikali positif, negatif kali positif, begitu seterusnya. Negatif dengan positif jika diadu maka dia akan negatif jika diadu juga akan negatif. Begitu lagi yang ini adik-adik ya. Kita dengan yang kedua lagi, karena dengan yang pertama sudah kita urutkan tadi, dengan yang kedua lagi positif ini, dengan kita adu lagi positif negatif dengan positif negatif, negatif dengan positif negatif, sampai ke bawah juga seperti itu, sehingga ada negatif sebanyak 12 buah, bukan? Nah, maka hasil dari 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Artinya, jadi jika positif dikali negatif sama dengan negatif, dan tentu jika negatif dikali positif juga negatif. Lihat adik-adik, jika tandanya tidak sama nanti hasilnya pasti negatif. Kan di sini satu positif, satu negatif. Begitu juga yang di bawah negatif, satu positif, satu, tetap hasilnya negatif karena dia tidak sama. Bisa dipahami adik-adik. Jadi untuk mengingatnya mudah.
Jika tandanya tidak sama dikalikan, misalnya negatif 2 dikali positif 3, atau negatif 2 dikali 3, berarti 2-nya negatif, 3-nya positif. Kalikan aja dulu, 2 dikali 3 6, tapi karena dia tandanya tidak sama, pasti negatif 6 hasilnya. Bisa dipahami adik-adik? Nah, kemudian pembagian merupakan kebalikan perkalian. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2, bukan? Ya adik-adik ya. Nah, tahukah adik-adik bahwa 4, jika 4 ini dikalikan dengan hasilnya tadi, ini kan satu pembilang, satu penyebut. Penyebutnya kan 4. Arti dari pecahan seperti ini sebenarnya adalah pembagian. Jadi 8 dibagi 4. Nah, ini mempermudah ya adik-adik, supaya mudah adik-adik mengetahui, supaya dekat kelihatan. Jadi 4 dikali 2 ini sama dengan 8. Hasilnya adalah yang di atas. Jika dikalikan penyebut dengan hasilnya tadi, itu sama dengan pembilang pada pecahan di sebelah kanan sama dengan. Artinya 4 dikali 8. Maka kita lihat di sini. Jadi itu adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Artinya apa? Jika positif dibagi positif, hasilnya positif. Bisa dipahami adik-adik? Nah, kemudian jika juga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, positif bagi positif sama dengan 4. Berarti positif hasilnya adik-adik ya. Jadi 2 kali 4, karena 2 dikali 4 jika dikalikan lagi penyebut dengan hasilnya tadi, yang 4 itu hasilnya sama dengan 8. Nah, kemudian negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Cobalah kita buktikan. Jika penyebut tadi dikalikan dengan hasilnya negatif 4, nah 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Cocok. Jadi pembilang pada pecahan yang ada atau pembagian yang ada di sebelah kanan sama dengan ini terbukti. Jadi 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, jadi jika bertemu negatif dibagi positif, itu hasilnya negatif. Nah, kita lanjutkan. 8 dibagi negatif 4. Jadi di sini positif lagi 8-nya, tapi negatif di bawah. Nah, hasilnya sama dengan negatif 2. Itu juga akan jadi positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, karena negatif 4 dikalikan dengan negatif 2, barulah sama dengan 8. Artinya cocok dengan pembilang yang ada pada pembagian di sebelah kiri sama dengan. Nah, bagaimana jika negatif dengan negatif? Negatif 8 bagi negatif 4 sama dengan 2. Kita buktikan apakah negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8. Nah, oke. Kita buktikan di sini. Negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Ternyata terbukti. Berarti adik-adik, apa kesimpulan kita? Kita lihat berikutnya yuk. Nah, jadi untuk perkalian positif dikali negatif hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif hasilnya negatif. Jika negatif kali negatif hasilnya positif. Jika positif kali positif hasilnya positif. Untuk perkalian, mengingatnya sangat mudah adik-adik, seperti kata Bapak tadi. Jika tandanya sama-sama negatif, sama-sama positif, itu maksud Bapak. Nah, adik-adik, jika tandanya sama, bersama-sama negatif atau sama-sama positif, dikalikan pasti hasilnya positif. Pokoknya tandanya sama, tapi jika tidak sama tandanya pasti hasilnya negatif. Nah, sekarang kita lihat untuk pembagian sama dengan pola perkalian tadi. Jika positif dibagi negatif, hasilnya juga negatif. Jika negatif juga dibagi positif, hasilnya negatif. Jika tandanya sama atau negatif bagi negatif, positif bagi positif, hasilnya pasti positif. Ya adik-adik ya, bisa dipahami. Nah, ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak bilang ayo berlatih. Nah, di sini siapa bisa? Jika 5 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Itu pertanyaannya. 5 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Ayo adik-adik yang pintar. Nah, adik-adik benar. Hasilnya sama dengan negatif 20. Siapa yang tahu alasannya? Oke. Bapak yakin adik-adik semua, adik-adik pasti bisa. 5 dikali negatif 4 karena 1 positif, yaitu positif 5, dikalikan dengan negatif 4. Jadi negatif, 1 positif, 1 negatif. Kalikan saja, hasilnya pasti negatif nanti kan. Jadi 5 dikali 4 20, tapi bukan ditulis 20 tapi negatif 20. Kenapa? Karena 1 positif, 1 negatif. Oke adik-adik, kita masuk ke nomor 2.
negatif 7 dikali negatif 3. Nah, tandanya sama, pasti positif hasilnya. Berarti tinggal 7 dikali 3 sama dengan positif 21. Nah, tapi kalau untuk positif tidak dituliskan lagi tandanya jika dia berdiri sendiri seperti ini. Jadi maka kita tulis, cukup ditulis 21. Artinya negatif kali negatif positif. Kalau hasilnya itu tetap dikalikan, adik-adik bilangannya 7 kali 3 21. Cuman menentukan tandanya lagi, adik-adik harus hati-hati. Karena sini negatif kali negatif pasti dia positif aja. Udah, berarti positif 21. Oke, kita lanjutkan. 9, negatif 9 dikali 4 sama dengan berapa? Ayo adik-adik, pintar. Bapak yakin adik-adik pasti bisa. Nah, hasilnya nanti negatif ya adik-adik ya. Negatif baru 9 kali 4 kan 36. Tapi karena satu negatif, satu positif, hasilnya sama dengan negatif 36. Begitu juga nomor 4, 16 dibagi negatif 4. Karena pembagian dan perkalian itu pola apanya sama tadi, cara untuk peletakan tanda dia sama, maka 16 dibagi negatif 4 jadi satu positif, satu negatif, pasti hasilnya negatif ya adik-adik ya. Tinggal kalau adik-adik sudah tahu hasilnya negatif, ingat saja negatif berapa. Nah, itu lagi 16 dibagi 4 berarti negatif 4 ya adik-adik ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang terakhir. Negatif 8 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, tandanya sama-sama negatif, berarti pasti positif. Tinggal sekarang kita hitung 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah positif 4. Bisa dipahami adik-adik? Oke, adik-adik semua pintar. Lebih semangat lagi. Kita lanjutkan sifat-sifat operasi hitung bilangan. Yang pertama ada sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah pertukaran, ya. Apa maksudnya? Di sini sebagai ilustrasi, sebagai contoh, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, kemudian A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya sifat komutatif ini atau pertukaran ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Sebagai contoh, 8 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 8. Betul nggak adik-adik? Oke, nanti gunanya sangat banyak. Penerapannya nanti sangat banyak. Nanti di pelajaran berikutnya akan Bapak ulas. Kemudian yang kedua, 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Oke adik-adik ya, sama kan? Kiri kanan hasilnya 4 kali 5 20, 5 kali 4 20. Hasilnya bisa dipahami adik-adik? Oke. Kita lanjut ke sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B, kita kelompokkan A dengan B dulu boleh, baru kita tambahkan dengan C. Atau A dibiarkan dulu, kemudian kerjakan tambah B tambah C dikerjakan terlebih dahulu dijumlahkan. Baru nanti A ditambah hasil dari penjumlahan B ditambah C boleh. Atau A dengan C dijumlahkan, kemudian baru tambahkan hasilnya dengan B. Jadi tapi lihat di sini, di asosiatif itu tambah A tambah B tambah, berarti dalam penjumlahan adik-adik. Berarti sifat asosiatif atau pengelompokan ini berlaku untuk penjumlahan. Yang kedua, jika A dikali B, A dikali B dikali C sama dengan, berarti itu boleh kita kelompokkan A kali B dulu, kalikan dulu A dengan B, baru nanti terakhir kalikan dengan C. Atau sama dengan A dikali, kalikan dulu B dengan C, baru nanti hasilnya kita kalikan dengan A. Atau A dengan C dulu dikalikan, baru kerja kalikan dengan B terakhir. Berarti sifat asosiatif juga atau pengelompokan ini juga atau hanya berlaku untuk penjumlahan saja atau perkalian saja. Penjumlahan dan perkalian. Oke adik-adik, bisa dipahami? Kita lanjutkan, kita lihat contohnya. Contoh untuk penjumlahan 23 ditambah 27 ditambah 77. Nah adik-adik, sebenarnya menjumlahkan 77 dengan 23 itu jauh lebih gampang. Kenapa? Karena hasilnya 100. Maka itu sama dengan Bapak kelompokkan dulu 23 dengan 77, hasilnya 100 jadinya, ditambah 27. Sekarang ketika menjumlahkan 100 tambah 27 kan lebih mudah adik, 127 begitu. Nah, untuk perkalian kita lihat yang warna biru yang diberi latar biru ini. Untuk perkalian
4 dikali 17 dikali 25. Jika adik-adik mengerjakan 4 kali 17 itu dapatnya 68. 68 dikali 25 ribet kan? Lebih baik adik-adik majukan aja, kerjakan dulu 4 dikali 25 sehingga 17 dikali. Kelompokkan 4 kali 25 terlebih dahulu sehingga hasilnya 100. 17 dikali 100 sehingga hasilnya 1700. Lebih gampang bukan? Bisa dipahami adik-adik? Jika kurang jelas, tonton videonya itu, ajak orang tuamu. Jika perlu, kirimkan link videonya ini ke gurumu supaya gurumu bisa menjelaskan lebih detail atau lebih detail kepada adik-adik semua. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Yang ketiga sifat-sifat operasi hitung bilangan itu adalah sifat distributif atau distribusi. Apa arti distributif? Distributif itu artinya adalah penyebaran. Maka di sini A dikali. Di sini perlu ada dua tanda, kali dan dengan penjumlahan di dalam kurung, kali dengan pengurangan di dalam kurung. Itu identitasnya. Jadi jika bertemu seperti A dikali dalam kurung B ditambah C. B ditambah C ini berarti satu kelompok. Tidak boleh mereka dipisah sebelum dikerjakan. Namun untuk di sini boleh kita masukkan A itu ke dalam, kita sebarkan ke dalam. A dikali B, sudah selesai A kali B. Tambahnya tetap seperti yang adik-adik lihat di sebelah kanan sama dengan ini. Nih sebelah kanan dari sama dengan ini adik-adik ya. Jadi A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Jadi kita kalikan ini A kali B, kemudian ditambah A kali C. Jika tambah di sini tetap ditambah juga penghubungnya. Sekarang kita kelompokkan, kita dulukan A dikali B ditambah A dikali C begitu. Begitu juga untuk pengurangan, kali dengan pengurangan dalam kurung. A dikali B dikurangi C itu sama dengan A dikalikan dulu dengan B, kurangnya hubungkan dengan kurang, dikurungi dulu, dikelompokkan dulu A dengan B tadi, A kali B tadi dikurungi dulu, baru dikurang atau minus, kemudian dibuka kurung lagi, A tinggal dikali C lagi, A kali C. Jadi mengidentifikasinya jika ada perkalian dengan yang dalam kurung penjumlahan, perkalian ada dalam kurung pengurangan. Contoh di sini adik-adik 17 dikali 4. Jadi Bapak mengambilnya yang sebelah kanan sama dengannya dulu. 17 kali 4 ditambah, di sini adik-adik ya, 17 dikali 4 ditambah 8 dikali 4. Nah 4 nya kan sama-sama ada 4 ini, perkalian kemudian dihubungkan penjumlahan, ada lagi kelompok perkalian. Kelompok perkalian pertama ditambahkan dengan kelompok perkalian kedua. Nah kita lihat di sini ada 4 yang sama, keluarkan yang 4 itu. 4 dikali. Nah sekarang tinggal kalau 4 nya sudah keluar dari 17 kali 4 keluar, 8 dikali 4 keluar. Nah sekarang kita wakili 4 dipisahkan keluar, dikali, tentu tinggal 17 tambah 8. Nah 17 tambah 8 sama dengan 25 bukan adik-adik. Nah sekarang 4 dikali 25 sama dengan 100. Coba adik-adik bayangkan betapa membantunya, dengan betapa terbantunya adik-adik jika memahami sifat-sifat dari operasional hitung bilangan ini. Sifat-sifat seperti sifat distributif ini. Nah jadi kita keluarkan 4. Nah kalau misalnya adik-adik tadi dengan mengeluarkan 4 kan tinggal 4 kali 25. Jadi gampang bukan? Ini ya adik-adik ya. Kalau adik-adik tadi mengerjakan 17 dikali 4, udah pusing lagi 68. Ditambah 8 kali 4 32. Menjumlah lagi 32 tambah berapa gitu ya. Ya adik-adik ya. Bisa dipahami adik-adik. Nah, karena 68 kita tambahkan dengan 3. Ya bisa juga, tapi lebih efektif, lebih cepat adik-adik jika 4 dikali 25. Nah, karena 4-nya kita keluarkan, tinggal sekarang menjumlahkan 17 dengan 8. Oke adik-adik, bisa dipahami? Jadi sangat perlu diingat, sangat perlu dipahami konsepnya. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Contoh lainnya, 4 dikali 76 dikurang. Nah tadi kan kelompok perkalian dihubungkan penjumlahan, sekarang kelompok perkalian dihubungkan dengan operasi hitung pengurangan lagi. Nah 4 dikali 76 dikurang 4 dikali 51. Mana yang sama adik-adik? 4.
ya udah keluarkan 4-nya. 4 dikali buka kurung, yang tinggal dalam kurung berarti 76 dan 51, berarti dihubungkan oleh pengurangan tadi. Karena kurang tidak ada kita keluarkan, jadi 4-nya saja yang keluar. 4 kita keluarkan dulu kali 76 dikurang 51 yang tinggal adik-adik. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Gampang bukan? Jika adik-adik semua memahami. Nah, untuk supaya adik-adik lebih mahir, carilah soal-soal terkait ini, kerjakan. Nah, oke, latihan. Minta bimbingan orang tuamu atau hubungi gurumu lewat jaringan, bisa menggunakan WhatsApp dan lain-lain. Oke adik-adik. Nah, cantik sekali lautannya di bawah ya. Hidup ada ikan rangka dan lain-lain. Oke adik-adik, adik-adik pintar semua. Adik-adik yang pintar. Nah, kucingnya imut-imut. Halo. Nah, nah ya oke. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Nah, dukung terus channel ini dengan memberikan like, tanda jempol ya. Jika yang sakit hati silahkan dikasih unlike dengan jempol ke bawah, karena memang sakit hati, orang sakit hati itu temannya iblis. Oke, tekan tanda like-nya, jempolnya ya. Kemudian tekan juga subscribe-nya. Oke, jika yang belum subscribe, kalau subscribe-nya masih merah tekanlah. Tapi jika sudah tidak merah lagi, berarti adik-adik sudah subscribe. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasional hitung bilangan campuran. Maksudnya ada nanti penjumlahan, perkalian dicampur-campur. Nah, sampai di sini Bapak mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu marido